Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, di sini saya Afwan Sijabaraka selaku anggota OSIS dan ditemani dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadila Permana sebagai OSIS juga. Oke, jadi kali ini kita akan memulai program kerja OSIS yang baru yang bernama OJK, yang merupakan akronim dari obrolan jam kosong. Nah, OJK tuh apa sih? Oh, mau tahu OJK itu apa? OJK itu ada sebuah podcast di mana kita tuh membicarakan tentang motivasi, terus prestasi-prestasi dari siswa-siswa dari Albayan atau dari sekolah lain. Terus nanti kita akan diupload ke sosial media atau web OSIS. Sabar dulu. Jadi podcast ini bakal diupload di sosial media dan web OSIS. Oke, jadi kali ini kita udah ada kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Ada dua sudah bersama kita. Halo guys. Kenalan dulu deh, mulai dari yang pakai rompi coklat, boleh. Ini Rompi Fobian. Jadi Fobian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal Halim. Saya di sini sebagai pemenang FLS 3N tingkat Kota Sukabumi di bidang short movie. Gue keren. Dan ini Bama, coba perkenalkan diri. Oke, perkenalkan guys, nama saya Bama. Saya di sini selaku narasumber sebagai pemenang FLS 3N Lomba Cipta Lagu bidang tingkat Kabupaten Sukabumi juga. Sekarang kita bakal mulai pembicaraannya dari Bama dulu deh yang Oke. jualan Cipta Lagu. Oke. Buat Bama nih. Pertama, yang Bama rasain pas pertama kali menang tuh gimana sih? Pertama kali menang tuh jujur kan tahun lalu menang juga. Sebenarnya nggak nyangka bisa menang. Itu juga alhamdulillah ada bantuan dari pihak-pihak eksternal, ada guru pembimbing, ada orang tua juga. Dan emang pasti seneng ya, yang pertama dirasain tuh pasti seneng kalau menang. Terus juga kalau gue sendiri nih, ini ngomongnya gue atau apa? Kalau saya sendiri, jujur ada rasa beban. Karena apa? Karena lanjut ke tingkat berikutnya. Cuman dari tingkat berikutnya itu juga saya jadi harus belajar lebih lagi buat lomba ini. Kayak gitu sih. Bama itu kesan pertamanya guys. Jadi pas dia menang tuh dia senang banget. Oke, terus Kan gini ya, kan kemarin tahun lalu menang nih Bama nih. Harusnya kan lanjut ke tingkat provinsi kan. Apa sih kendalanya, kenapa kan kemarin kan nggak menang, terus nanti buat tahun ini biar bisa jadi menang tuh gimana lagi nih? Nah, tahun lalu itu lanjut ke provinsi tapi takdirnya kan belum dikasih menang ya. Itu karena kita tuh emang baru pertama kali juga lomba cipta lagu ke provinsi Albayan tuh baru pertama kali. Jadi masih banyak trial and errornya. Kemarin itu masalahnya ada di video klip. Jadi kita itu dari Albayan ngirim video klip live. Jadi kita mainin lagunya secara live, dan live itu kan pasti ada jeleknya ya, nggak semulus kalau recording kan. Nah, taunya peserta lain tuh recording. Terus ya udah kita kalah. Buat tahun ini gimana nih? Nah, tahun ini kita belajar dari kesalahan. Nanti bakal bikin video klip yang lebih proper, terus kita bikin aransemen yang lebih proper juga. Kayak gitu sih. kalau udah tahu pembimbingnya siapa? Bro? Pembimbingnya Pak Fahmi. Pak Fahmi ini pembimbing FLS 3N sekaligus pembimbing OSIS juga. Sudah Bro Fahmi, sudah. Respect Pak Fahmi, Respect. Oke, lanjut lagi ya, Bam. Jadi bisa diceritain nggak nih proses-proses dalam menuju ke lu bisa juara? Kamu bisa juara tuh ceritain nggak? Susahnya di mana atau gimana? Oke. Tantangannya apa aja gitu? Jadi sebenarnya tantangannya ini banyak banget dalam cipta lagu. Karena pertama nih, FLS 3N itu lombanya seni. Seni itu nggak kayak OSN atau O2SN yang emang udah jelas kalau menang tuh ya udah karena mereka pinter dan emang objektivitasnya itu jelas. Nah, FLS 3N ini nggak cuman sekedar bikin lagu aja, kita tuh harus nyari tahu gimana selera juri, abis itu gimana cara bikin lirik yang bagus. Untuk FLS 3N 2 tahun terakhir ini lirik itu nggak bikin sendiri tapi disediain sama panitia. Nah,
Jadi PR kita tuh cuma bikin nada sama pemenggalan kata-kata. Terus nih, hal yang paling susah juga ada di teori musiknya. Kan saya ini walaupun dari kecil itu dipaparkan musik, cuman bukan musik yang proper gitu, bukan anak les yang bisa baca not balok atau hafal nama-nama chord. Nah, jadi harus belajar ulang lagi lah. Itu sih masalah utamanya. Oh iya. Kayak nih, kan katanya dari guru pembimbingnya ada Pak Fahmi. Ada nggak sih dukungan dari yang lain buat membantu FLS 3N tuh? Ada dong. Pertama itu sebenarnya dukungan yang paling besar itu dari ayah, dari keluarga sendiri. Karena emang ayah kan seorang musisi juga, jadi bimbingannya tuh full sekitar 70% lah dari dia bimbingannya. Ya kayak gitulah. Itu bener-bener Orang tua, ngebantu orang banget. tua ya? Iya, Orang ngebantu tua banget. Bener itu sih. Oke, lanjut lagi aja. Langsung aja deh, coba bisa di testing dulu nggak? Oh, oke lah nih. Testing aja. Udah bawa langsung gitar. sih. Iya. Yang bikin juara. Oke. Bikin juara nih. Ini Ya, coba denger lagu nih, tipis-tipis. kalau Boleh, Bang? main gitar kedengeran nggak suaranya? Dengeran. Beneran ya? Oke. Ini aku bakal ngebawain lagu yang tahun lalu deh. Oke. Tahun lalu. Oke, bismillah. Kalaupun ini bernama Sunyi adikku, ketika gerai rambut tersangkut di pucuk malam, gerimis tempias ke pipi, hujan tersungkur di jalan-jalan, ada yang akan terjadi masku. Nah udah, gitu aja lah. Oke. Ini mah pantas juara. Emang pantas banget juara ini mah. Oke nih Bang, Iya. satu pilihan lagi deh. Apa? Kan ini beda lagu ya dari tahun yang lalu sama yang tahun sekarang kan. Ada tingkat kesulitannya nggak sih? Kayak perbedaan lagunya tuh dari tahun lalu sama tahun sekarang tuh apa sih? Menurut gue justru tahun ini lebih gampang. Kenapa? Karena kita boleh ngependekin puisi yang dikasih. Kalau tahun lalu tuh puisi yang dikasih udah kita pakai itu aja, nggak boleh dirubah sedikit pun. Dan puisinya tuh panjang. Jadi kayak kita harus pintar-pintar bikin nada sama lirik. Nah, sedangkan puisi yang tahun ini itu dikasih panjang juga, cuman kita boleh milih bait dan boleh diulang-ulang kayak gitu sih. Oh iya lebih mudah. Lebih mudah sekarang. Nih kira-kira pede nggak nih di provinsi, pede nggak mau? Aduh, nggak tahu deh. Doain Udah aja persiapan guys. belum? Hah? Persiapan belum? Udah. Udah persiapan. Udah mulai bikin-bikin lagi tuh. Iya, udah begini lagi. Konsep ya, ada konsep. Doain guys. Baik guys, semoga tim FLS 3N Albayan. Amin. Sampai nasional. Amin. Oke guys, doain nih. Semuanya. Ya semuanya. Short movie juga sampai nasional. Let's go. Albayan. Semuanya. Juara umum lagi kita. Masih kan OSN apa lagi? Amin semuanya. Semuanya. OSN. Ini OSN juga udah gacor banget nih, OSN. Pembinanya. Oh bisa ya ada. Lanjut aja nih guys. Nih ada satu lagi gue start kita nih. Juara satu short movie. Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Oke. Kabupaten Sukabumi. Nanti nasional. Amin. Oke, Sal. Pertama, ya jelas gimana dulu perasaan kamu dong habis menang? Perasaannya pasti pas pertama kali menang itu seneng banget karena tahun lalu kan saya juga udah nyoba sama tim FLS 3N tahun lalu dan ternyata qadarullah belum juara karena ada beberapa masalah yang itu sebenarnya masalah kecil aja. Cuman ya durasi kelebihan 2 sampai 5 detik lah, 2 detik lah. Dan itu yang membuat kami didiskualifikasi dari pemenang FLS 3N tahun lalu seperti itu. Dan buat perasaannya tahun ini pas pertama kali disebutin juara 1 SMA Pesantren Unggul Albayan tuh rasanya seneng banget karena tahun ini juga tahun terakhir buat kita nih semua bisa ikut lomba-lomba kayak FLS 3N dan lain-lain seperti itu. Iya guys, karena ini fun fact, ini kita semua, ini 2 orang ini kelas 11 guys. Jadi emang ini last chance mereka kalau buat di tingkat. Iya lagi. Iya, jadi Kesempatan terakhir. kesempatan terakhir. Jadi mereka, kalau guys.
tahun ini nggak juara satu itu ya udah gitu. Ya jangan Untuk- gitu kan, jangan. doanya menang. Oke. Oke, Sal, lanjut. Nah, buat proses-prosesnya Sal, apa sih tantangan-tantangannya nih? Proses itu tantangannya itu sebenarnya pada proses, kita mulai dari proses editing dulu ya. Nah, tantangan proses editing itu adalah yang pertama kita tuh harus benar-benar menyesuaikan durasi itu supaya nggak lebih dari 3 menit. 3 menit pas 3 menit. Nah, karena aturan dari FLS 3N itu sendiri film maksimal 3 menit dan sisanya 36 detik. Jadi total maksimal 3 menit 36 detik. Dan gimana kita harus menyesuaikan klip-klip yang ada itu jadi satu video yang durasinya 3 menit. Kan itu kan nggak gampang ya. Kita dari syuting tuh gak bisa ngira-ngira ini berapa detik. Jadi yang harus kita lakukan, kita nyambungin semua klipnya jadi satu timeline. Kemudian kita lihat nih yang mana yang nggak perlu, baru kita potong. Itu awalnya bisa dari 6 menit jadi 3 menit. Dan itu kita harus benar-benar selektif yang mana yang perlu, yang mana enggak, yang mana yang harus diulang. Nah itu kita harus benar-benar milih yang cocok yang mana, kayak gitu. Iya. Terus kalau di proses syuting itu sebenarnya kendalanya apa ya? Ya, Aktornya aman nggak? Aktornya aman ya? aktornya sih aman sih. Siapa aktornya? Siapa Sal? Disebut nggak? Masih sebut nggak? Namanya Abdillah Mukmin. Siapa Abdillah Mukmin? Iya. Dimension Abdillah Jadi Mukmin. Abdillah Mukmin itu aktor terbaik saat ini kayak. Di Albayan. Di Albayan. Sekarang. Karena gak ada lagi yang jadi aktor gitu. Tahun lalu aktornya Rafael dan tahun ini Rafael jadi director from Oh iya Sal, kamu kan aktor tersebut. bertim. Iya. Bertim. Siapa aja sebut Timnya yang tahun ini itu aku sendiri, terus yang kedua Rafael, yang ketiga Fadilah Permana. ini juga guys. juara dong. Ini juga guys. Ini juga yang menang juga sebenarnya. Kalau tahun lalu perlu gak tahun lalu? Tahun lalu apa? Boleh deh, Mana? boleh. Apa? Sebutin aja. Tahun lalu itu Hadaya Ada ya. Nardo. Leonardo. Oh itu udah lulus ya sekarang Sal? Udah lulus, Udah kelas 12. Udah lulus. Udah lulus. lulus, udah nggak ada di sini, udah teman-teman. nggak di sini. Tahun lalu tuh sebenarnya bagus banget videonya. Si Hadaya tuh dia tuh pakai After Effects dan Adobe Premiere, kemudian Illustrator, yang dimana tahun ini kita masih belajar terkait hal itu. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi secara videonya bagusan tahun lalu dong berarti. Kalau secara editing, iya bagusan tahun lalu. Tahun lalu. Cuman kalau secara apa ya? Berkontribusi Ide cerita mungkin tahun ini. Oh. Dan juga tahun lalu tuh menurut aku lebih gampang dibandingkan tahun ini karena tahun ini tuh kita tuh dituntut untuk mengangkat seni budaya yang ada. Kalau di Jawa Barat tuh karawitan. Nah, kita tuh harus salah satunya karawitan, bisa angklung juga sih sebenarnya. Cuman ya semakin bagus itu menurut aku kita di mana? Nah, itu yang jadiin seni budayanya. Kalau tahun lalu tuh nggak harus kayak gitu sih. Jadi menurut aku lebih gampang dan Oh jadi lebih susah tahun ini? lebih menantang tahun ini. Lebih tahun ini. Kebalik dong tadi sama Iya. ini ya. Balik. Lebih banyak aturan ya berarti sekarang. Oke, Sal. Ada ini nggak sih dukungan dari tim-tim yang lain gitu? Kalau dukungan dari tim-tim yang lain sejauh ini tidak ada. Mulai dari kamera, proses syuting, proses editing dan hal-hal lainnya itu dari kita sendiri gitu. Dari ketiga orang ini. Editing pun juga orangnya kita juga kayak gitu. Kecuali kalau aktor-aktor mungkin juga ada dari teman-teman Ziverion kayak gitu. Siapa sih guru pembimbingnya? Guru pembimbingnya Pak Irwan Syafri. Pak Irwan. Pak Irwan nih membimbing kita dari awal sampai akhir, terutama pada bagian editing. Misal Pak Irwan nih, oh ini diganti. Nah itu kita ganti dan ternyata hasilnya alhamdulillah kita juara 1. Alhamdulillah. Emang sih kita tuh harus ngikutin apa kata pembimbing kan. Jadi kita tuh tahu aturannya yang salah yang mana. Karena pembimbing itu kan lebih berpengalaman. Iya. Lebih pengalaman daripada kita gini Iya. kan, itu. Oke Sal, aku penasaran nih Sal. Apa? Ini rompi yang kamu pakai ini rompi apa Sal? Ini rompi Fobian. Aku penasaran. Fobian. Kasih tahu Sal, apa itu Fobian? Fotografi Albayan. Fotografi Albayan. Jadi di Albayan tuh ada ekskul yang kece banget namanya Fobian. Jadi itu tuh apa ya, kayak bukan organisasi sih, kayak ya ekskul biasa lah. Cuman sering dilibatkan dalam acara Iya.
acara-acara Albayan. Acara sekolah gitu. Ya kan? dokumentasi kegiatan di Albayan kayak gitu. Paling bagus apa dokumentasinya? Paling yang kayak acara paling gede yang di dokumentasi. Paling gede itu Alba Kadabra sih. Oh, abang kenapa pakai Albayan? Oh, jadi Alba Kadabra yang itu masuk maksudnya dokumentasi. yang masuk dokumentasi itu ada juga anak-anak Fobian, anak Banyak rata-rata anak Fobian malah ya. Iya, belajar dari Eskul Fobian juga. Yang ketuanya tuh keren banget loh. Ketuanya siapa? Ketuanya. Orang di sini nggak katanya siapa? Ketuanya dia dari kelas 11 IPA 2 sih. Universitas IPA 2. Namanya Faisal Halim. Oh, Faisal Halim namanya. Oke. Oke. Silakan Pak Faisal Halim. Keren kamu Faisal Halim. Oke. Oke, lanjut aja ya guys, langsung. Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi Lanjut sesi ini ngasih diskusi. diskusi. bareng. Kita mau diskusi nih dikit-dikit. Oke. Nah, Kan waduh. nih, kan kalian tuh kan ini ya sama-sama LVS 3N. Oh. Tim, ini bisa pindahin nggak tim? Tim, tolong. Sabar. Gua taruh sini aja. Masa gue start kita suruh pindahin? Iya. Ayo, tim logistik. Jangan lupa dikat, jangan lupa dikat. Tim logistik. Cut. Oke nih, lanjut aja deh pertanyaannya nih. Lanjut kan? Oke. Kan ini kalian tuh sama-sama kan lombanya FAS 3N. Ada nggak sih kayak support atau dukungan kayak saling membantu satu sama lain gitu buat dalam proses Iya. perlombaannya? Sebagai tim satu kesatuan nih, Iya. pasti kayak Albayan. kan sama-sama nih satu lomba gitu FAS 3N gitu. Sebenarnya tergantung guru pembimbing sih. Kalau misal guru pembimbing saya kan Pak Fahmi ya. Ya. Pak Fahmi itu megang 3 lomba, cipta lagu, solo vokal sama solo gitar. Nah, kita tuh mungkin saling supportnya di situ aja karena kan satu bimbingan terus kayak lebih sering Satu ketemu. seni, satu bidang seni ya? Iya. Nah, terus paling kalau keseluruhan FLS 3N-nya kita support pas hari H sih. Kita kayak setiap mereka dukungan mau menang lomba, nih. iya kita kayak, "Oh, semangat." Udah beres lomba kita saling support. Iya, benar. Nah, Sal, gimana kalau kamu Sal? Kalau buat short movie sendiri sih, kayaknya sih cuma dari tim inti short movie aja ya, karena short movie itu kan membutuhkan kayak apa bahasanya ya? Apa sahabat? Sal? Ya pokoknya gitulah. Apa intinya? Intinya bisa di sini deskripsikan. Short movie itu butuh kayak orang-orang yang udah ngerti tentang filmnya gitu. Jadi kalau Jadi misal orang profesional. Orang gitu profesional, kan. orang udah paham, orang udah Iya, paham. Orang udah Jadi paham. kalau Jadi misalnya nggak bisa kita- melibatkan asal misal orang kita gitu ngajak ya. Kria jadi ngedit di short movie kan nggak bisa. Paling mereka cuma jadi aktor paling. Paling nggak. jadi aktor aja gitu. Kayaknya kemarin tuh Oh, collab ada ya. kita collab sama ini Karawitan. Oh, Snake musik seni tradisional. musik tradisional gitu. Kita collab. Juga ini juga director, editing ya. Kita collab yang dimana saya diwawancarai. kebanyakan di film kita itu mengangkat tema tentang karawitan dan itu dari tim apa seni musik tradisional. Ini juga saran pembimbing Pak Irwan. Iya juga betul, kan, saran ya. pembimbing Pak Irwan. Nah, Irwan berarti bantu banget ya dalam proses Iya. Iya, ini kamu betul, Saleh. betul. Pak Fahmi juga kan ya. Ini juga keren, Raffi juga keren. Oke, Ya, lanjut deh. Lanjut Apa deh. nih, Be? Lanjut ke topik habis nih. Ini pendapat masing-masing aja ya. Iya. Menurut kalian nih, sebenarnya lebih susah bikin lagu atau bikin film? nih. Waduh, nggak tahu deh. Gimana nih? Menurut aku sendiri lebih susah bikin film sih. Ya, lebih susah bikin film. Karena emang nggak kebayang nih gimana kayak mulai dari bikin skrip, naskah cerita, terus kayak dialognya. Habis itu, nih kan gue udah nonton, kan saya udah nonton ya filmnya ya, udah nonton. Terus tuh kayak, kok bisa kepikiran kayak gini ceritanya? Itu tuh bener. ada pasti di balik layarnya itu pasti ada pembuatan naskah yang emang nggak bisa skillnya tuh nggak bisa diasah dalam satu malam doang gitu. Susah. Bener sih, Nah terus belum lagi editing, habis itu sinematografi dan lain-lain itu, udahlah itu mah urusan Faisal emang Iya. the best dah. Oke, Sal. Kalau Sal kamu nih, gimana Sal? Menurut kamu? Iya, lebih susah short movie sih karena Oh iya, Sal ngomel. Oh jadi menurut kamu, menurut kamu bikin lagu gampang? susah juga maksudnya. Kalau mungkin tingkat Kalau kesulitannya short di movie ini, short ya movie kalau kali short ya. movie ini nggak bisa satu orang doang. Kita bertiga ini saling melengkapi. Ada yang bagian kameramen, editing, terus nulis skrip segala macam gitu. Ya, dimulai dari syuting ya. Nah syuting itu
kita harus benar-benar memahami karakteristik dari kamera dan lensa itu kayak gimana. Dan itu harus berdasarkan pengalaman beberapa tahun gitu kan. Dan aku juga yang sampai saat ini juga masih belajar terkait tentang pakai kamera aku ini optimalnya gimana sih. Karena bener-bener settingan kamera itu ada banyak banget parameternya. Yang itu kalau kita salah dikit aja, warna itu udah beda. Salah dikit bikin noise, salah dikit bikin warna kulit itu berubah. Dan itu benar-benar harus pas banget. Yang itu dilatih dari gak bisa sehari 2 hari, gak bisa kita nonton video YouTube langsung dapat itu, nggak bisa. Aku rasa semuanya kayak gitu ya. Dan juga di proses editing nih, pertama kita masuk ke proses editing. Tunggu, kita harus nyortir dulu nih yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Baru kemudian dari hasil footage-nya tadi kita color grading di aplikasi yang namanya DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Dan DaVinci Resolve itu Tahu nih kita. bener-bener parameternya tuh baik banget. Harus yang bisa di custom tuh baik banget. Dan itu tuh begitu suhu nggak bisa. tricky, bener-bener tricky. Kalau kita salah dikit, warna kulit itu bisa shifting ke agak ungu lah, agak hijau gitu. Oh gitu. Warna aku jadi hijau Sal. Iya. Maksudnya bisa kerasa gitu kalau udah lama main di DaVinci Resolve, bisa kayak ngerasain ini kulit warnanya beda gitu. Terus kemudian setelah dari itu kita masuk ke proses editing yang kedua, yaitu kita nyambungin klip jadi satu kesatuan. Yang dimana dari klip itu juga harus kita potong-potong lagi yang mana yang penting, yang mana yang enggak kayak gitu. Jadi emang soal editing salah daripada itu syutingnya. Syutingnya sih yang susah sih ngedirect aktornya sih. Jadi, itu harus kayak kita syuting 3 menit aja 3 detik aja butuh 20 menit. Jadi kita harus bikin aktornya tuh bergerak searah kita Sal. Mendalami peran aja nggak sih harusnya aktor. Iya benar. Walaupun kayak aktornya kayak, tapi aktor tuh nggak bisa ngambil asal-asalan kan ya. Nggak bisa sih. Jadi dia harus mendalami peran dulu. Bisa sih ngambil asal, tapi dia harus belajar dulu. Harus Iya, kita itu. direct Kayak lebih kalau ekstra. aktor-aktor yang jago itu kan mereka kayak mendalami karakter bisa sampai setahun, 2 Iya. tahun. Iya kan? Bahkan setelah syuting juga bisa masih kebawa karakternya. Iya. Biasanya gitu. Banyak Mereka- aktor jago Iya, gitu. Abdillah kayak gitu nggak? Film-film. Abdillah sih. salah nih. Abdillah Abdillah katanya tahu. ini. Abdillah tuh SMP katanya dia. Ini ikut drama, juara drama mulu. Ternyata. Iya benar-benar. Berarti Benar, cocok lah, cocok. Ya, jago. Makanya alasannya kita milih itu tuh karena itu kan. Menurut aku nih di 2 cabang lomba ini tetap yang penting menurut aku ya kreativitas ya. Iya, betul, betul. Ini ini satu aspek paling penting nih. Di 2 lomba ini paling penting sih kreativitas. Benar-benar. Walaupun Oke. sama lomba-lombanya tapi kan beda tujuan mau kemana. Iya. Dah, kita lanjut. Jadi deh, Lanjut nih. daripada kita ngomong-ngomong terus, kasih motivasi lah buat yang ada buat penonton. Buat penonton yang pengen juara juga kayak Kak Bama sama Kak Faisal tuh gimana sih motivasi atau saran-saran buat teman-teman di sana. Oke. Saran aku dulu ya? Ya, boleh. Oke. Jadi gini nih, saran dari aku, apapun bidang yang kalian misal tekunin, OSN atau apapun itulah, itu yang paling penting tuh dukungan dari pembimbing dan orang tua guys. Jadi kayak kalau misal berusaha sendiri itu pasti susah banget. Iya. Bimbingan, ya support, bimbingan dari pihak luar tuh benar-benar penting banget buat performa atau kejuaraan kita. Jadi saranku temuin pembimbing yang emang bidang yang kalian sering lakuin gitu. Misal di lingkungan kalian lingkungannya musik, kita kayak saya lingkungannya musik. Ya udah kita tekunin di situ karena akan lebih gampang semuanya. Terus kalau soal kayak ketekunannya gitu juga emang harus dilatih sih itu. Itu nggak bisa kalau kalian mau juara emang nggak bisa main-main, harus benar-benar serius, harus benar-benar ngeperjuangin niat gitu. kalian niat. Bahkan kalau bisa ngorbanin beberapa hal demi mencapai satu hal. Apalagi sekarang di Alban tuh sibuk kan. Iya, Sibuk banget. Kita lagi sibuk sibuk banget. Ulangan, apalagi KTI itu pusing, banget. revisi berkali-kali. Iya. Kayak gitu sih. Faisal gimana nih? Faisal gimana gimana? nih? Kalau Sarannya. dari aku sih sarannya
mungkin sama kayak Bama tadi, saya copy paste aja. Gua pengen Copy paste. nambahin khususnya buat short movie mungkin ya, bagi teman-teman di luar sana yang pengen ikut short movie juga kayak aku. Yang pertama harus kalian latih itu adalah tunggu. Yang harus kalian cari itu adalah sutradara itu kayak gimana. Harus kita pilih bener-bener yang apa ya? Yang kayak mahir banget lah buat ngedirect aktor-aktornya. Karena percuma kita visualnya udah bagus banget, audionya udah bagus, cuman ceritanya tuh kayak gak nyambung gitu. Ceritanya tuh kayak nggak jelas. kayak nggak jelas. Lompat-lompat Orang-orang ya. ngelihat cerita kita tuh aneh. Aduh, ini cerita apaan? Oke. Nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya. Benar. Itu tuh kayak penilaian juri tuh juga bingung juga nilainya gimana pasti kan. Nah, jadi yang pertama itu harus cari sutradara yang bener bagus. Dan yang kedua setelah itu baru kualitas video dan audionya. Nah, karena aspek kedua ini juga sangat berpengaruh ketika orang pertama kali lihat video kita. Kalau video kita jelek atau misal ngeblur, getar segala macam gitu ya. Itu orang pertama kali lihat udah jelek. Udah jelek udah. Tapi kalau skip aja. video kita bagus, kualitasnya bagus, warnanya keren, orang pertama kali lihat, wah keren banget nih. Contoh kemarin Pak Abdul ngelihat karya aku kan, Karya apa? karya FL3N. Gua pada sosialnya salah. Terus kata Pak Abdul, wah ini kayak film bioskop katanya. Oh, Itu seneng banget, berarti kan karya aku kan dinilai orang lain tuh bagus banget kan. Nah itu first impression karya kita Iya, juga iya harus benar. Dari looks dulu, orang tuh pasti nggak tuh dari looksnya dulu baru dalamnya gitu nggak bisa. Oh iya, kebalik berarti tadi kebalik. Apanya kebalik? Tadi kan cerita dulu. Yang pertama nih looks dulu deh, looks dulu. Looks dulu sih. Iya. Cerita. Kalau udah bikin mata sakit lah udah. Udah gitu pas orang Atau sebenarnya sama-sama penting kali. Gak ada yang lebih penting. gimana ya? Gimana? Ya bisa sih. Oh, iya. semuanya penting sih sebenarnya. Semuanya penting. Paling cuman diutamain kayak looks kali ya. Iya, karena Looks. Apa dua-duanya diutamain? Dua-duanya sih kayaknya. Dua-duanya. Gue lanjut bingung pokoknya. ada Kedua itu. pusing sah, jadi pusing nih kita. Kedua itu benar-benar harus diperhatiin gitu teman-teman. Boleh lihat video kita tadi SMA Piwal Bayan, cari aja. Ya langsung Cari cek di aja. YouTube. Nih guys, YouTube ini nih, Albayan. di sini linknya nih. Sini. Sini. Ayo editor. Ayo editor ya. Semangat. Ini semangat, oke. Tulis aja di pencarian juara 1 LPS 3N Albayan. Nanti aku Kabupaten Sukabumi. Golpara. 2026. Nanti yang keluar tuh ada Selabintana, Golpara, Anyer. Nah, cari yang Cibadak. Pusat. Ada Abdillah Muminnya. Iya, yang ada Abdul. Yang videonya itu ada apa ya? Ada headsetnya tampil. Oke nih kita lanjut nih. Kan banyak anak-anak di rumah nih. Motivasi nih buat anak-anak yang di rumah yang pengen mulai berkarya, mulai membuat film atau lagu. Apa sih? Kan mereka banyak kendala gitu, kayak mereka selalu nunda-nunda waktu, selalu banyak alasan lah. Makanya jadi mereka kayak terhambat gitu buat mencoba pengen ikut lomba-lomba gitu. Gimana sih motivasinya? Aspek-aspek yang Iya, penting ya. aspek-aspek Aspek yang pentingnya penting apa deh? buat kita bisa sukses kayak Motivasi mereka biar mereka mau maju ke depannya. Tips jangan and trick. stuck mulu. Iya. Tips and trick buat aku dulu ya, dari aku. Misal nih kalian pengen ikut cipta lagu. Sebenarnya bikin lagu tuh sebenarnya gampang guys. Apalagi kalau FLS3N ya, kita tuh nggak usah repot sama bikin lirik. Yang penting kalian mau mulai aja dulu. Misal nggak bisa main alat musik atau apa, itu nggak masalah. Bener-bener sama sekali nggak masalah. Banyak banget peserta FLS3N yang hebat, itu nggak bisa main alat musik. Mereka tuh minta tolong orang lain. Yang jago main gitar atau yang jago main piano, mereka tuh minta tolong. Terus idenya tapi dari mereka. Nah, paling penting tuh kalian mulai aja dulu. Misal minta teman kalian bikin chord, kalian bikin chord ngasal-ngasal dulu, misal C ke F apa yang bagus. Wah enak nih chordnya. Kalian mulai sisipin nada-nada dari mulut dulu. Nanti pas nadanya udah enak nih, baru kalian masukin lirik yang udah dikasih gitu. Atau kalau misal bikin lirik sendiri, kalian cocok-cocokin tuh liriknya sama nadanya. Itu menurutku cara bikin lagu paling gampang kayak gitu sih. Jadi dimulai dari alat musik dulu. Kayak gitu. Mulai awal yang baru aja. Intinya niat dulu sebenarnya. Iya, niat Dia dulu. semua diniat. Benar. Amal lu biniat guys. Balik ke hadis Nabi kan. Kalian yang masih rebahan-rebahan udah langsung kalau mau Iya. juara bangun terus. bangun terus. Bikin Jangan tidur tidur Jangan mulu. scrolling Ya, TikTok jangan- mulu. Ayo
ayo lanjut berdiri dari kasur. Iya. Pokoknya hilangin tuh HP tuh. Iya, Iya, sekarang bener, lagi tidur-tiduran bener. yang Lagi nonton, tidur-tidur langsung nonton. aja. Langsung Ini close HP-nya. videonya, langsung. Iya. Udah matiin YouTube-nya. Langsung cabut langsung. Oh, Kalau ngapain bisa nih tuh bikin lagu? HP tuh. Manfaatkan teknologi semaksimal Waktu itu Mas, mungkin. waktu itu time is gold. Bener. Oke, time is gold, time is money. Jangan nunggu kondisi ideal dulu. Nah, iya benar banget. Apa? Berani keluar dari zona nyaman, Sal. Iya betul. Dan kita kalau juga nunggu filosofi. kondisi ideal, aduh nunggu punya Kamera kamera gitu. bagus, Iya, nunggu bener iya, banget. segala macem. Aduh itu Nunda-nunda itu namanya. susah sih kalau kayak gitu. Kita harus benar-benar mulai dari saat ini juga. Oke. Justru kondisi bagus tuh datang kalau kita berani mulai dulu ya. Iya, benar. Tadi Sa, kamu belum Motivasi nih Motivasi buat kamu. di rumah nih. Motivasinya itu gini guys, pantang menyerah. Jangan kalau misal kalian gagal, jangan menyerah dan percaya bahwa takdir Allah itu yang terbaik. catat teman-teman, catat. Allah tuh tahu, Allah tuh yang paling tahu masa depan kita. Mungkin saat ini kita nggak menang karena Allah tuh nyiapin sesuatu hal yang lebih besar buat kita dibandingkan hanya sekedar FLS 3N kayak gitu teman-teman. Gitu. Oke. Oke, mantap. Ini udah cukup deal ya. Cukup ya. Udah Gila cukup sih, mendaging banget ya. Daging banget, hari ini kita daging banget nih, dapet ilmu dari abang-abangan kita. Iya, abang-abang FLS yang juga. Dikasih motivasi banyak. Oke, kayaknya cukup buat hari ini ya, teman-teman. Sayang banget ya. Sayang banget. Nah, ini ada cukupin dulu guys ya. Ini kalau teman-teman mau langsung nanya-nanya langsung, bisa langsung aja kalau bayar. DM gini di sini nih. IG di sini. Nih, G Faisal. Nih. IG di sini. Bisa dikunjungi lah. Iya. Bang Mazenar sama Waduh, apa? Faisal Halim. Faisal Halim. Hmm. Langsung cari. DM Kakak tuh. langsung pindah saran. Insya Allah menang FS Tigan. Insya Allah. Saran. Kasih tahu nih Bang nama Faisal. Iya. Kasih paham. Wah. Oke, cukup udah ya teman-teman. Oke, cukup ini. Mungkin kayak penutupan buat podcast kali ini. Kasih buat ya. ya. Saya Iya, banget sama-sama. sih sekarang obrolannya berakhir mungkin karena masalah waktu atau apa kali ya. Apa waktunya mungkin kalau ada kesibukan karena kadang-kadang aja di sini Alpen lagi sibuk banget guys. Ya, parah. Parah. Sibuk parah. Minggu depan udah mulai Iya. ujian akhir Oh. semester nih. Apalagi anak ASN tuh. Ya, itu Mas. Capek banget ya, Mas. Ya Allah. Ya curhat sendiri nih, malah curhat nih. Sedih banget ya ASN. PSAT dulu habis itu ASN. Ya Allah. Aduh. Itu sidang Iya, lagi. sidang KTI. Ya guys, udah teman-teman guys, buat teman-teman Jawa Bayan, semoga sehat-sehat semua. Amin. Doakan buat Kakak kelas kita juga. ya kita juga. Ya, Amin. Karena masih ada beberapa yang belum ya. Masih ada yang berjuang di ujian mandiri ya. Iya, banget. Doakan mereka guys. Oh iya tuh, podcast hari ini saya berjumpa di OJK Part 2. Tunggu selanjutnya. See you soon. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.